Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia yaitu KD 3.1 mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan Ananda persiapkan buku tematik 4A dan buku tulis serta buku tugasnya. Mari kita simak penjelasan buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih sehat? Masih semangat? Bu Guru harap kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, bab gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk literasi mata pelajaran bahasa Indonesia kita membuka buku paket tematik pada halaman 3 sampai dengan 5. Silahkan kalian baca bersama-sama dengan orang tua, bu guru atau bapak ibu guru pendamping di kelasnya masing-masing. Dalam sebuah teks biasanya terdiri dari terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan dalam teks itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, apakah paragraf itu? Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Arti lain dari paragraf adalah andilinya. Setiap paragraf dalam sebuah bacaan atau teks bacaan memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama, topik, inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok disebut juga dengan ide pokok, gagasan utama, ide utama, pokok pikiran dalam paragraf. Di dalam satu paragraf, dalam setiap bacaan hanya terdapat satu gagasan pokok. Baik, sudah paham anak-anak? Ya, untuk gagasan pokok itu sendiri adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Dalam suatu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Nama lain dari gagasan pokok yaitu ide pokok, gagasan utama, ide utama atau pokok pikiran. Nah, sekarang kita beralih bagaimana untuk menentukan gagasan pokok itu. Nah, untuk memperoleh gagasan pokok dalam suatu paragraf, kita harus satu, membaca teks dari kalimat awal sampai dengan kalimat akhir dengan seksama atau dengan teliti. Yang kedua, menentukan kalimat utama dalam setiap paragrafnya. Kemudian, kalimat utama biasanya terdapat pada awal, akhir, atau campuran, yaitu di awal atau di akhir suatu paragraf. Jika kalimat utama di akhir paragraf, cirinya terdapat kata jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Untuk menentukan gagasan pokok sendiri yaitu dengan cara menyingkat atau menyimpulkan kalimat utama untuk menjadi gagasan pokok. Sampai di sini paham anak-anakku? Baik, mari kita lanjutkan. Coba buka buku tematik kalian pada halaman 3, tematik 4 nggih. Judulnya Pekan Budaya Nusantara. Hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Nah, kalimat yang kami cetak hijau itu sebagai kalimat utama dalam paragraf tersebut. Dan untuk menentukan gagasan pokoknya kita singkat dengan Bella dan Ayah mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Untuk contoh kedua, coba buka buku tematik kalian pada halaman 4. Bella mengunjungi rumah adat Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berbentuk rumah panggung dengan hiasan dinding yang khas. Rumah adat itu disebut rumah adat Kerong Bade. Bella disambut oleh seorang laki-laki yang menggunakan pakaian adat ulei balang. Ada juga alat musik gesek khas Aceh yang disebut arbab. Nah,
Kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah bila mengunjungi rumah adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berbentuk rumah panggung dengan hiasan dinding yang khas. Untuk menentukan gagasan pokoknya, kalian menyimpulkan atau menyingkat kata-kata yang ada di dalam kalimat utama menjadi sebagai berikut. Bila mengunjungi rumah adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disebut Kerong Bade. Nah, untuk menentukan atau menyingkat kalimat utama bisa menggunakan kalimat kalian sendiri, tapi dengan mencantumkan inti dari kalimat utama pada suatu paragraf. Untuk tugas pengetahuan, bacalah buku tematik 4A pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 dengan cermat dan teliti. Tentukan kalimat utama pada masing-masing paragrafnya ya. Kemudian buatlah gagasan pokok di tiap paragrafnya. Tugas ditulis dalam buku Tugas Bahasa Indonesia. Adapun contoh pengerjaannya yaitu kalian tentukan dulu kalimat utamanya, kemudian kalian tentukan gagasan pokoknya berdasarkan kalimat utama yang terdapat dalam suatu paragraf. Untuk tugas keterampilan, buatlah karangan tentang keluarga kalian. Panduannya adalah kalian sebutkan nama lengkap kalian, nama ayah, nama ibu, nama adik, tempat tinggal, pekerjaan ayah dan atau ibu, kemudian hobi kalian. Karangan dikumpulkan pada tanggal 14 Agustus 2021 di buku tulis Tugas Bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan. Sekian dari Bu Guru, semoga kalian paham dan diulang-ulang materinya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi Bahasa Indonesia kali ini, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Simak baik-baik tugas pengetahuan dan keterampilannya, dan kalian cermati lagi penjelasan dari Bu Guru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.